Tidak boleh ada orang yang punya pendapat mau bikin diskusi di hotel lalu digerebek oleh preman. Wah, itu tidak beradab. Jadi kesan awal saya ya ini adalah orang-orang seruan. Kawan-kawan ini adalah orang-orang seruan yang sangat mungkin karena ketidakpahamannya maka tidak mau tahu lagi itu forum apa, siapa yang ada di situ. Pokoknya hajar. Jadi saya kira itu juga harus diterangkan pada publik. Yang disuruh mereka ini adalah kan Black Alor. Saya tahu persis kok nongkrongnya itu di rumah makan Jutika, tinggalnya di tanah kosong di belakang pom bensin Abdul Wis, ya kan. Oh. Dan mereka ini mungkin terpecah dari organisasi Timur Indonesia Bersatu. Tapi kalau ente udah berbuat seperti ini pelajaran buat pertama dan yang terakhir kali. Apabila ada perbuatan seperti ini lagi, jangan salahkan kami kaum Betawi, jangan salahkan kami Jawa Betawi yang akan bertindak dengan cara-cara kami. Ada sesuatu yang masih menggantung di dalam benak publik, yaitu apakah peristiwa ini, yaitu penyerangan terhadap diskusi FTA ini murni semacam kemarahan dari kelompok ini, kelompok penyerang, atau di belakangnya ada intellectual author nih, ada aktor intelektualnya. Kasus ini makin menarik karena belakangan muncul video si Korlap ini karena wajahnya juga sangat khas gitu ya, tampilan dan wajahnya sangat khas jadi mudah dikenali ya. Dia yang menjadi Korlap kerusuhan itu sedang hadir dalam sebuah acara di DPP Partai Golkar. Ya betul, tentu yang disasar adalah forum tanah air yang menyelenggarakan diskusi itu dan mengundang tokoh-tokoh yang memang tukang kritik, kan itu dasarnya kan. Kan sebetulnya saya ada di situ, tapi karena saya lagi ada jenis pertemuan yang sama dengan forum itu, saya tidak hadir tentu di situ. Sehingga muncul gambar-gambar yang memperlihatkan bahwa seseorang yang diduga sebagai pelaku ternyata ada di beberapa forum tuh, dan yang paling beredar ada di forum Golkar. Kan itu mesti jadi semacam pretext atau kondisi awal untuk memulai satu investigasi para reserse ini untuk melihat kaitan institusionalnya apa, kenapa seseorang yang diduga ada di dalam ruang pertemuan Golkar itu juga adalah orang yang sama yang melakukan perusakan. Kan sinopsis ini ada di kepala netizen. Jadi Pak Polisi juga harus cepat memberi tanggapan tuh, atau bahkan petinggi-petinggi Golkar harus terangkan apakah ini anggota Golkar, apakah ini seseorang yang memang jadi pelanggan dari peristiwa-peristiwa di Golkar karena intensif mungkin diperlukan suaranya atau kehadirannya. Kan semua ilustrasi yang beredar di media massa sekarang menunjukkan atau mulai memetakan arah penyelidikan. Bukan berarti bahwa netizen punya hak untuk melakukan fungsi-fungsi reserse dari Pak Polisi. Tentu polisi punya cara karena pasti ada daftar yang sudah ada di situ, lalu mulai dikaitkan dengan apakah ini peristiwa politik atau sekedar upaya untuk testing the water sebelum pelantikan presiden, atau ada hal-hal lain mungkin yang samar-samar kita mau baca itu. Tapi sebelum kita baca dengan kemampuan kita sendiri atau analisis kita sendiri, tentu karena ini ada peristiwa pidana, maka sebaiknya keterangan pidana diucapkan dulu oleh kepolisian sambil menunggu riset lanjutan dari netizen. Jadi tidak mungkin kita menutupi soal-soal semacam ini. Saya sendiri menganggap bahwa dugaan saya bahwa ini suruhan aja tuh, karena kalau dia mengerti, dia tentu tahu bahwa itu adalah forum diskusi. Duduk aja di situ, dengar supaya tambah pengetahuan, tambah wawasan, tambah konsep untuk membandingkan apakah benar yang dikritik oleh FTA itu juga masuk akal atau tidak. Jadi kesan awal saya ya ini adalah orang-orang seruan. Kawan-kawan ini adalah orang-orang seruan yang sangat mungkin karena ketidakpahamannya maka tidak mau tahu lagi itu forum apa, siapa yang ada di situ. Pokoknya hajar. Jadi saya kira itu juga harus diterangkan pada publik. Beredar video pelaku teror diskusi forum tanah air yang diduga aktor ini kerap muncul di acara Golkar.
tidak bisa dibantah lagi bahwa wajah dan perawakannya dinilai sangat mirip. Rocky Gerung juga mencurigai bahwa pembubaran paksa ini tak lain adalah suruhan atau ada target operasi kepada salah satu orang pada kegiatan diskusi itu. Dan semua hal yang kita tahu hadir tidak hadirnya seseorang itu tidak ada urusan dengan boleh atau tidak bolehnya diskusi itu kan. Diskusi itu hak setiap orang untuk mengevaluasi negeri dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, jaminan itu mestinya merupakan kerjaan negara. Negara itu representasinya adalah petugas keamanan tuh. Jadi terlihat bahwa memang ada yang aneh di dalam peristiwa itu. Mungkin yang lagi disasar beberapa nama yang ada di situ karena Pak Said Didu lagi gencar-gencarnya mengadvokasi hak tanah di Banten, di Tangerang. Mungkin ada Pak Refli Harun yang setiap hari nyinyir atau memberi kritik pada pemerintah, atau tokoh-tokoh yang lain di situ. Ada Pak Din Samsudin juga tuh. Jelas itu adalah sasaran dari upaya atau dijadikan sasaran sebagai target supaya diskusi itu tidak berjalan. Karena kalau berjalan mereka akan ngoceh-ngoceh di situ. Tetapi poinnya sebetulnya adalah ngapain dilarang atau melarang mereka ngoceh di situ. Toh mereka bisa ngoceh dimanapun, di dalam segala macam media atau di podcast siapapun, di YouTube apa, di talk show apapun. Jadi buat apa melarang itu? Kan itu konyol juga. Ada sesuatu yang masih menggantung di dalam benak publik, yaitu apakah peristiwa ini, yaitu penyerangan terhadap diskusi FTA ini, murni semacam kemarahan dari kelompok ini, kelompok penyerang, atau di belakangnya ada intellectual author nih, ada aktor intelektualnya. Walaupun dengan poster kekerasan, yang ada di dalam forum itu adalah orang sipil. Ada beberapa purnawirawan di situ memang, bahkan mantan jenderal. Tapi kan semuanya statusnya sipil. Jadi ini pertemuan sipil diganggu oleh orang sipil. Kan ini konyol namanya. Jadi orang menduga apakah ada upaya untuk membentur-benturkan sesama warga negara dengan isu yang dibuat-buat. Kan itu yang mesti diteliti. Kalau polisi yang membubarkan tentu ada dasar hukumnya, mungkin karena mengganggu ketertiban umum, tapi itu di dalam hotel, tidak mungkin ada ketertiban umum yang diganggu di situ. Itu adalah ruang privat yang disewa. Itu kan sama dengan rumah, karena di rumah mungkin terlalu rumit dibikin, maka disewalah hotel. Jadi tetap itu adalah ruang privat dan tidak boleh ruang privat itu diserbu untuk alasan apapun. Atau pihak kepolisian mungkin menduga bahwa ya udah itu hak dari orang lain untuk melakukan demonstrasi tandingan atau tahu bahwa itu ada pembicaraan tentang Indonesia, pasti juga tentang Mulyono, tentang Fufafa, lalu lakukan demonstrasi di luar, boleh aja, nggak ada soal, walaupun dugaan itu toh tidak bisa dibuktikan karena yang diundang tentu adalah mereka yang tercatat sebagai simpatisan dari Forum Tanah Air. Jadi mulai ada dugaan bahwa ada kerjasama misalnya dengan aparat atau dengan pengganggu ini. Tetapi tentu Pak Polisi sudah ucapkan lebih awal bahwa ini kami sudah tangkap dan kami akan proses. Berarti harus juga diproses lolosnya kawan-kawan perusak ini dengan kondisi yang ada di lapangan. Bukankah di situ ada pihak kepolisian yang dengan alasan bahwa tidak tahu bahwa ada pintu belakang. Jadi tetap akan diperiksa dan saya kira sudah sedang diperiksa dari Kapolsek sampai petugas di lapangan. Jadi ini yang namanya tindakan profesional. Jadi kita senang bahwa ada peristiwa dan ada keributan netizen yang mulai menduga-duga apa sebetulnya di belakang peristiwa ini. Jadi sebelum dugaan netizen ini membentuk semacam opini publik, maka harus cepat pihak kepolisian memproses. Biasa saja kan, wah ini ada peristiwa yang juga mencengangkan karena orang sipil membubarkan aktivitas orang sipil, kan itu nggak pernah terjadi. Bahkan di era Orde Baru tuh yang membubarkan itu ya pasti intel atau polisi, itu nggak ada orang sipil membubarkan diskusi orang sipil. Nah, kelihatannya itu yang mesti dibuktikan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya oleh pihak